Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mat wajib, yaitu tentang bangun 3 dimensi. Nah, kali ini yang kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Oke, yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Itu ada dua, bisa terjadi di terletak di garis dan juga di luar garis. Oke, contohnya misalnya dalam bentuk bangun ruang yang digambarkan di sini adalah kubus. Oke. Nah, misalnya ini saya kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pemberian namanya itu harus muter. A, B, C, D. Maksudnya muter begini ya. Jadi gak ada yang ngasal A, B, C, D. Nah, itu salah. Kita harus buatnya itu muter. Habis itu E, F, G, H. Jadi kalau misalnya A mulainya dari titik sini, E berikutnya setelah A, B, C, D ini, E-nya itu ada di atasnya A. Jadi mulainya dari titik yang sama lagi. Itu adalah prinsip dasar untuk memberikan nama di bangun ruang, khususnya pada balok ataupun kubus. Oke. Nah, sekarang contoh dari kedudukan titik terhadap garis yang bagian terletak. Misalnya nih, ada dikasih titik M. Berarti M terletak di garis AB. Oke. Lalu kalau yang di luar kayak gimana maksudnya? M berada di luar dari garis DC, bisa. Karena M kan gak nempel pada garis DC. Oke? Atau mungkin B di luar garis dari FG, itu boleh juga. Ya. Nah, itu masih yang paling gampang. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang masih sama. Itu ada terletak pada bidang dan juga di luar bidang. Maksudnya contohnya kayak gini nih. M ya, terletak pada bidang ABCD. Kan kalau misalnya pada kubus ataupun pada balok, ABCD itu namanya bagian alas ya biasanya ya. Nah, M terletak pada bidang ABCD, atau bisa juga A misalnya ya. A terletak di bidang ADHE, misalnya seperti itu. Oke, jadi ADHE ini kan ada titik A juga. Nah, itu dia yang namanya terletak pada bidang. Kalau di luar bidang sama, kurang lebih kayak nomor 1. Misalnya A berarti di luar dari bidang apa? A di luar bidang dari CDHG. Nah, untuk pemberian nama misalnya bidang yang mau disebutkan pun harus muter ya. Misalnya A tadi ya di luar bidang CDHG. Jangan ngomong A itu terletak di luar dari bidang CDGH. Nah, itu udah mungkin orang melihatnya nggak lazim. Jadi jangan seperti itu ya. Oke, sekarang poin nomor 3. Kedudukan garis terhadap garis. Itu ada 3 jenis, yaitu berpotongan, sejajar, bersilangan ya. Nah, kedudukan garis terhadap garis di sini bisa diambil contoh misalnya garis AD ya. AD itu berpotongan dengan CD karena dia ketemu di titik D ya. AD berpotongan dengan CD itu berpotongan. Berpotongan itu artinya kurang lebih ketemu ya. AD berpotongan dengan CD, misalnya seperti itu. Kalau sejajar itu berarti arahnya boleh dibilang tuh arahnya sama. Maksudnya tuh arahnya gini. Ini arahnya ke kanan, garisnya ke arah kanan. Ini juga arah garisnya ke arah kanan, misalnya kayak gitu. Ya, ini saya ambil contoh dalam kalimat yang sederhananya kayak gitu aja. Ya, dan itu kalau ditarik garis itu nggak bakalan bisa ketemu dua garis ini. Nah, itu namanya sejajar. Kalau berpotongan ditarik garis panjang mereka bisa ketemu. Ya, kalau sejajar tuh ditarik garis panjang apapun nggak ketemu. Dan arahnya wajib sama. Kalau versi kata-kata saya kayak gitu. Ya, maksudnya gini, kayak ini nih. A, B sejajar dengan
F, ya. AB, nah ini adalah simbol sejajar E, F. Bisa juga AB sejajar dengan CD, ya. AB, CD itu bisa. Tuh, arahnya kan sama-sama ke kanan, dan mereka kalau ditarik garis panjang apapun nggak bakalan ketemu. Poin berikutnya bersilangan. Kalau bersilangan tuh kayak apa? Contohnya, bersilangan itu hampir mirip kayak sejajar, ya, tapi arahnya nggak sama. Maksudnya kayak gimana sih arahnya nggak sama? Nih, misalnya nih, AD itu kan arahnya gini nih. Kurang lebih itu kalau misalnya dalam bangun ruang, itu dia depan belakang, ya. AD, ya, AD, dia bersilangan dengan EF. Tuh arahnya beda, ya. Dan mereka kalau ditarik garis panjang, ya, AD sama EF nggak bakalan ketemu dalam bentuk bangun ruangnya, ya. Ini saya ambil contoh misalnya dalam bentuk yang realnya, ya, bangun 3 dimensi. Maksudnya kayak gini, AD itu boleh dibilang nih kayak gini nih. AD itu sisi bagian bawah nih, AD sisi bagian bawah yang sini, ya. Oke. EF itu sisi bagian atas nih. Nah, kalau digambar oke lah, kalau misalnya kamu ngomong ini bisa ketemu kok, EF sama AD garisnya bisa ketemunya misalnya di sini. Tapi dalam konsep bangun ruang, ya, kita harus berpikir 3 dimensi, 3D, itu nggak bakal ketemu. AD di sini nih, EF di sini. Loh, mau tarik garis panjang apapun, ya, nggak bakalan ketemu mereka. Oke, nah itu namanya konsep bersilangan. Versi yang sederhananya konsepnya kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, ini tadi AD dengan EF, ya. Lalu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang tuh kayak gimana? Nih, contohnya nih dia ada yang terletak, memotong, dan sejajar. Maksudnya yang paling simpelnya tuh garis AD, ya, dia terletak di bidang apa? ABCD, bisa AD di ABCD. Atau boleh juga orang ngomong, teman kamu mungkin AD dia terletak di bidang ADHE, boleh juga, ya. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya terletak. Kalau memotong bagaimana? Nah, kalau memotong itu artinya dia ketemu, ya. Contoh bidang alas ini, ya, ABCD, ya. Garis yang memotong sama ABCD ini apa aja? Ada AE, ada FB, ada GC, ada HD. Ya, itu memotong, mereka semua ketemu kalau misalnya dalam konsep bangun ruang ini, ya. ABCD ada di bagian alas ini. Nah, FB itu ada, dia memotong bidang alas ini nih, ABCD. Dia ketemu. Oke? Nah, itu konsep yang memotong, ya. Di sini saya tulisnya EA dengan ABCD. Sisanya tadi yang saya tadi udah sebut. Kalau sejajar kayak gimana? Nah, kalau sejajar itu arahnya sama, garisnya arahnya sama, ya, dengan bidangnya yang dimaksud. Misalnya kayak gini, ABCD, dia sejajar sama garis HG atau garis EF atau garis FG atau garis HE, ya. Kalau konsep bangun ruangnya gini, ABCD itu yang alas ini, ya, ABCD nih, ABCD, ya, sorry ini kebalik. Nah, nih ABCD, lalu dengan garis FG nih yang di sini, ya, atau garis ini kan sejajar dia, ABCD bagian alas ini dia sejajar dengan garis yang ini, garis yang ini, ya. Itu konsep sejajar, ya. Di sini saya tulis EF sejajar dengan ABCD. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, ini saya gambar lagi. Oh, ini udah ada gambarnya. Di sini pokok misalnya kasih nama
K L M N O P Q R ya. Nah ini jadi nggak melulu A B C D E F G H ya, bisa juga pakai abjad yang lain, tapi harus berurutan. Jangan habis K L M N gitu langsung tiba-tiba kamu lanjutnya itu A B C D, kan nggak nyambung abjadnya ya. Oke, sekarang kedudukan bidang terhadap bidang yang contohnya itu misalnya ada dua ini, yaitu berpotongan dan juga sejajar. Kalau berpotongan tuh kayak gimana? Nah, kalau berpotongan itu contohnya bidang terhadap bidang yang berpotongan tuh KLMN dengan PQML ya. Berpotongan tuh intinya kan ketemu ya. Ini konsepnya ABCD ya. ABCD ini dengan GHDC ya, itu namanya berpotongan kalau di yang namanya ABCDFGH ya. Kalau ini kan pakai nama yang lain ya. KLMN dengan PQML. Oke, itu adalah konsep yang berpotongan. Oke, lanjut lagi ke bagian yang kedudukan bidang terhadap bidang yang sejajar. Bidang terhadap bidang yang sejajar itu kayak apa? Intinya itu yang kalau sejajar itu kan mereka kalau misalnya dalam konteks yang garis tadi itu kalau ketemu itu namanya berpotongan. Kalau sejajar itu nggak ketemu ya. Ditarik bidangnya mau selebar apapun, mau sepanjang apapun dia nggak bakal ketemu. Contohnya bidang depan yang ini nih KLPO dengan bidang NMQR. Nah itu adalah contoh yang sejajar. Jadi dia kalau misalnya konteks yang bangun 3D-nya, bangun 3 dimensi yang bisa diaplikasikan gini ya, bidang ABFE ya, bagian muka sama bagian yang belakang sini. Nah itu adalah contoh bidang yang sejajar. Ini sama ini, belakang depan belakang ini kan kalau misalnya samping kiri kanan ini ya, kalau misalnya ini samping kiri kanan, ini kalau misalnya mau ditarik bidangnya itu mau selebar apapun, mau digedein ya, itu nggak bakalan ketemu. Nah itu adalah namanya sejajar ya. Ini kembali lagi yang di sini, berarti sejajar itu adalah KNRO dengan LMQP. Oke, nah itu adalah kedudukan bidang terhadap bidang dan juga yang sebelum-sebelumnya itu ya. Semoga itu bisa mudah dimengerti. Nah sekarang untuk latihannya silakan coba dikerjakan dulu. Ya gimana, bisa ya? Oke, sekian dulu materinya untuk kali ini. Silakan subscribe, comment, and like video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.